Apa kata mereka? Udahlah, yang penting sholat. Yang penting puasa. Nggak usah terlalu dibahas tuh, sholat harus kayak gini, harus kayak gitu. Puasa harus kayak gini, harus kayak gitu. Nggak usah. Yang dibicarakan tuh yang nggak sholat. Yang nggak puasa, itu yang dibahas. Kalau orang udah sholat, alhamdulillah udah sholat dia. Jadi yang penting tuh sholat tuh udah. Terus gimana kalau kita sholat nggak diterima? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmu shalihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wallah jamaah. Anda lihat kondisi pandemi ini membuka banyak kebaikan untuk kita. Contohnya hari ini kita ngaji. Dulu tatkala kajian offline, para karyawan, para staf harus hadir. Bahkan dia akan kehilangan waktu istirahatnya. Karena harus fokus ngaji. Tapi sekarang, subhanallah, bisa duduk sambil selonjoran. Sambil istirahat. Mungkin sebagian sambil menikmati makan siangnya. Karena dia tahu waktu kajian ini waktu istirahat dia dan setelah itu dia akan masuk kerja lagi. Jadi ada banyak kesempatan untuk ngaji. Nggak ada alasan lagi untuk kita tidak mengerti agama kita. Sedangkan Allah telah menurunkan pandemi ini yang merupakan rahmat buat orang-orang yang beriman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang memberikan cintanya, loyalitasnya hanya kepada beliau dan agamanya. Amma ba'd, ahibati fillah, kita ini salah satu ciptaan Allah yang diperintahkan untuk beribadah kepadanya. Ikhlas, tanpa menyekutukan. Dan amal ibadah kita itu diangkat. Ada yang mencatat malaikat-malaikat Allah dan ada yang melaporkan. Berapa tahun kita sudah beramal? Yang sholat. Berapa tahun kau sholat? Yang puasa. Berapa puluh tahun engkau mengerjakan ibadah puasa? Mungkin umurmu sekarang 30 tahun. Kalau engkau telah puasa sejak umur 10 tahun, berarti 20 tahun engkau puasa. Namun kita perlu memahami bahwa amal ibadah kita itu ada yang diterima dan ada yang ditolak. Nggak ada yang ketiga. Diterima atau ditolak. Namun sayang, kita tidak memikirkan hal itu. Makanya tema hari ini menarik sekali. Gimana kalau amalan kita selama ini ditolak? Gimana? Tentunya rugi kita bekerja, beramal, tahu-tahu nggak ada hasilnya. Kebanyakan manusia itu sibuk beramal. Dan terus beramal. Karena beramal, dikasih amalan lagi, kasih nasihat, ini bagus. Ini insya Allah dapat seperti ini, dapat seperti terus dia beramal. Namun jarang yang berpikir. Duduk merenungkan. Apa kiranya ibadah yang sudah Anda kerjakan. Baik ibadah hati, ibadah fisik, ibadah lisan. Itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla atau tidak. Sebagian bahkan suka mengece
memperolok-olok kawannya yang belajar agama, yang datang kajian dalam rangka memperbaiki amalannya supaya diterima. Dikatakan sok suci, dikatakan berlebih-lebihan, fundamentalis. Ya. Ahibati fillah. Kadang-kala kita mendengar ungkapan dari kawan-kawan kita mungkin, orang-orang di sekitar kita yang menanggapi negatif orang yang belajar agama dalam rangka memperbaiki ibadahnya supaya diterima. Apa kata mereka? Udahlah, yang penting sholat. Yang penting puasa. Nggak usah terlalu dibahas tuh, sholat harus kayak gini, harus kayak gitu. Puasa harus kayak gini, harus kayak gitu. Nggak usah. Yang dibicarakan tuh yang nggak sholat. Yang nggak puasa, itu yang dibahas. Kalau orang udah sholat, alhamdulillah udah sholat dia. Jadi yang penting tuh sholat tuh udah. Terus gimana kalau kita sholat nggak diterima? Bukankah antum yang bekerja sekarang di pelabuhan ini ada SOP-nya? Apa SOP ini? Standar operasional prosedur. Ada SOP-nya. Antum nggak sembarangan kerja. Nurunin barang. Atau melepas kontainer. Ada SOP-nya. Yang penting anak turunin. Gimana antum nurunin? Ada tempatnya. Ada waktunya. Kalau nggak ikut SOP, rusak tuh pelabuhan. Gara-gara semua yang penting kerja. Kerja. Yang penting kerja. Iya kerja. Tapi ada aturannya. Ahibati fillah, pernah nggak kita dengar hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dari Nabi alaihi salatu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan innar rajula la yusalli sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun. Sholat dia 60 tahun. Dia beribadah. Mendekatkan diri kepada Allah. Wa ma tuqbila lahu salat. Satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. 60 tahun. Kalikan tuh. Kali 5 waktu. Kalau dia nggak punya sholat sunnah, anggap 5 waktu. 60 tahun. Nggak ada yang diterima. Kenapa? La'allahu yutimur ruku'. Mungkin dia rukuknya sempurna. Bagus rukuknya. Wala yutimmus sujud. Tapi sujudnya nggak sempurna. Entah gimana dia sujudnya. Yang penting sujud. Wa yutimmus sujud. Wala yutimur ruku'. Ada satu sujudnya sempurna. Masya Allah sujudnya dia benar-benar. Tumaknina. Rukuknya nggak sempurna. Salat ini sebuah kesatuan yang harus kita jaga. Di sini ada SOP-nya ibadah itu. Nabi SAW dalam hadis riwayatkan Ibnu Khuzaimah, beliau pernah melihat ada seorang lelaki yang sholat, tapi rukuknya nggak sempurna. Wah, sujudnya seperti cepatlah sujudnya pokoknya. Sujud terus berdiri. Faqala, maka Nabi mengatakan kepada para sahabat yang lain, nih, buat yang asal sholat, perhatikan sabda Nabi SAW. Nabi melihat orang sedang sholat bersama para sahabatnya, tapi sholatnya asal-asalan. Apa kata Nabi SAW? Lau mata hadha ala halihi hadihi. Kalau dia meninggal dunia dalam kondisi sholatnya seperti ini. Kan kita berpikir, oh mati husnul khotimah ketika sholat mungkin. Sholatnya seperti itu. Kalau dia mati dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi sholatnya belum dibenerin. Mata ala ghairi millati Muhammad. Dia mati tidak di atas ajarannya Muhammad SAW.
Bayangin jam. Maka kita perlu mikir nih, jangan-jangan sholat anak nggak diterima bertahun-tahun anak sholat. Bahkan kalau mati, yang mungkin pandangan orang husnul khatimah, mati tidak di atas agamanya Nabi Muhammad SAW. Yang kuru salatahu kama yang kurul ghurabud dam. Dia mematok sholatnya seperti burung gagak itu mematok darah. Lalu beliau mengatakan, mathalul ladzi la yutimmu ruku'ahu wa yankuru fi sujudihi. Permisalan orang yang tidak menyempurnakan ruku'nya, yang dia mematok ketika sujud. Mathalul ja'i', seperti orang yang sedang dalam kondisi lapar, dia makan 1 butir kurma atau 2 butir kurma, ya namanya orang lapar banget. Kosong tuh perutnya, nggak ada gunanya. Hadis ini sahih ya. Jadi nggak main-main. Kadang-kala di Ramadan biasanya, karena Ramadan tuh orang semangat ibadah tuh. Anak kadang-kala sholat di satu masjid, sholat isya, sholat tarawih, ya Allah. Kita baru mau ruku, imamnya Allahu Akbar, ruku tuh imamnya. Kita ini udah dalam proses mau ruku, imam sudah sami Allahu liman hamidah. Sebagian makmum mengatakan, oh antum yang kurang cepat rukuknya. Jadi kita harus ngebut memang. Jadi memang posisinya harus ngebut. Jangan yang penting sholat. Jangan ngomong yang penting ibadah. Ada orang-orang yang ahli ibadah tidak diterima ibadahnya. Tuh. Ayat yang insya Allah kita semua hafal. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. Celaka orang yang sholat. Wail, neraka buat orang sholat. Orang sholat masuk neraka ada. Yang nggak sholat ya jelas sudah. Ini kita bicara yang sholat, yang ibadah. Gimana tuh kalau antum sholat ternyata nggak diterima? Neraka tempatnya. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Sholat tapi lalai. Asal sholat. Yura'un, riya dia juga sholat. Ahibati fillah. Ada sebuah hadis yang terkenal yang kita sering dengar. Tentang bagaimana seorang sahabat Nabi. Ini hadis riwayatkan Imam Bukhari ya. Ketika Nabi sedang di masjid, tahu-tahu ada orang masuk masjid sholat. Selesai sholat dia, sholat tahiyatul masjid atau sholat apa, dia menjumpai Nabi SAW. Dia mengucapkan salam. Lalu Nabi SAW mengatakan waalaikumsalam. Terus Nabi berucap kepada orang ini, irji' fasalli. Engkau balik sholat. Balik sholat. Fa innaka lam tusalli. Engkau belum sholat. Belum sholat. Dari tadi gerak, takbir, ruku, sujud, dianggap tidak. Belum sholat. Akhirnya orang ini sholat lagi. Bayangkan ya, tadi dibilang belum sholat. Sekarang dia sholat lagi. Tentunya sholat dia akan lebih baik dari yang pertama. Selesai assalamualaikum, dia jumpai Nabi SAW. Nabi kembali mengatakan kepada orang itu, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik. Sholat lagi. Engkau belum sholat. Sampai 3 kali. Lalu sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, walladhi ba'athaka bilhaq, fama uhsinu ghairahu fa'allimni. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, aku nggak bisa sholat lebih bagus daripada yang tadi engkau lihat. Itu sudah sholat terbagusku. Fa'allimni. Ajarkan kepada aku gimana sholat yang benar. Ahibati fillah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, ya'ti 'alan nas zamanun akan datang satu masa kepada orang-orang yusallun wa hum la yusall. Mereka sholat tapi mereka nggak sholat sebenarnya. Secara gerakan mereka sholat. Tapi sebenarnya mereka sholat. Wa inni la atakhawaf an yakuna zaman huwa hadha zaman.
Kata Imam Ahmad mengatakan, aku takut zaman itu sekarang. Imam Ahmad itu meninggal kalau nggak salah 241 Hijriah. Jadi kira-kira 230 tahun setelah meninggalnya Nabi SAW. Beliau mengatakan, aku takut zaman itu sudah terjadi. Gitu. Di mana banyak orang sholat, mungkin masjidnya full. Masjid di perusahaan full. Kelihatan orang-orang memakmurkan rumah Allah. Tapi nggak sholat mereka. Oleh karena itu jamaah. Orang semakin berilmu, itu semakin takut. Semakin berilmu, dia semakin takut sama Allah SWT. Takut apa? Takut amalannya tidak diterima. Tapi orang semakin jauh dari ilmu, semakin berani. Semakin meremehkan. Dia akan mengatakan, oh tenang, Allah itu maha pengasih, maha pengampun. Oh udahlah yang penting sholat, selesai sudah. Allah menyebutkan di surah Al-Mu'minun, suratnya orang-orang yang beriman. Di antara sifat mereka seperti apa? Silakan dibuka ayat 60-61. Tafadhal dibaca. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Yang artinya, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan merekalah yang orang-orang yang segera memperolehnya. Barakallahu fikum. Ketika turun ayat ini, karena secara bahasa Arab disebutkan mereka memberikan apa yang mereka berikan. Mereka melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Dalam kondisi hati mereka takut. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, tentang ayat ini. Ahumul ladhina yashrabuna al-khamra wa yasriqun? Apa yang dimaksud dengan orang-orang yang takut itu adalah orang-orang yang minum khamr dan mereka mencuri? Mereka orang-orang melakukan dosa sehingga takut. Namanya berbuat dosa, takut. Apa kata Nabi SAW? La yabnatas siddiq. Bukan. Bukan mereka, wahai putrinya as-siddiq. Walakinnahum. Humul ladhina yasumun. Wa yusallun. Wa yatasaddaqun. Wa hum yakhafuna an la tuqbala minhum. Bukan. Bahkan yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang yang puasa, yang sholat, yang rajin sedekah, dan mereka takut tidak diterima amalan mereka. Maka mereka bersungguh-sungguh untuk berbuat kebaikan, berlomba-lomba melakukan amal kebajikan. Dalam kondisi hatinya takut nggak diterima. Itu kata Nabi SAW. Dan kalau kita melihat para salafus saleh, orang-orang semakin kenal sama Allah ya, para nabi, mereka itu semakin takut. Cobalah kita perhatikan doanya Nabi Ibrahim, insya Allah kita semua hafal. Nabi Ibrahim tuh Allah ceritakan di surat Al-Baqarah ayat 127, nanti dibuka. Al-Baqarah ayat 127. Allah menyebutkan Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail ini sedang membangun Ka'bah, meninggikan Baitullah. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, terimalah dari kami. Minta diterima. Terimalah dari kami, innaka antas sami'ul alim. Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Subhanallah. Apa kata Syekh Muhammad At-Tamimi
rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan faedah dari doanya Nabi Ibrahim dan Ismail, beliau mengatakan jalalullah wa 'azamatuhu fi qulubil ladzina ya'rifuna. Di antara faedahnya, orang yang kenal sama Allah itu, yang tahu dengan kebesaran Allah, dengan kehebatan Allah, itulah yang mengantarkan kemudian doa, minta supaya diterima. Karena dia tahu Allah tuh gak butuh dengan amalan kita. Allah itu gak perlu. Tapi kita yang beribadah. Sebagian salaf ketika membacakan ayat ini nangis. Membaca doanya Nabi Ibrahim dan Ismail ini menangis. Apa kata mereka? Ma balu khalilillah yarfa'u qawaidal bait. Ada apa ini sama kekasihnya Allah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dia sedang kerjakan itu mengangkat bangunan rumah Allah, meninggikan bangunan Ka'bah, wa yakhaf an la yuqbala minhu, dan dia takut tidak diterima. Nabi Ibrahim takut nggak diterima. Amalnya jelas, amal yang mendekatkan diri kepada Allah, tapi nggak semuanya diterima. Kemudian ibunya ibunya Maryam, ibunda Maryam, istrinya Imran, ketika dia bernazar, Allah ceritakan di surat Ali Imran ayat 35 nazar ini, idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku bernazar, ya Allah, anak yang ada di perutku ini, aku nazarkan untuk engkau nantinya. Menjadi pelayan di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa katanya? Fataqabbal minni. Ya Allah, terima dari aku, ya Allah. Ya Allah, terimalah dari aku, ya Allah. Minta. Memohon supaya diterima. Ahibati fillah. Masih ingat kisah Habil dan Qabil, dua putra Nabi Adam alaihissalam, yang mungkin ketika kecil kita dikasih tahu ya, terjadi persaingan antara dua orang beramal untuk beribadah. Apa ibadahnya? Berkorban. Habil berkorban karena dia adalah seorang peternak, dia punya kambing, dia korbankan kambing yang paling bagus. Si Qabil petani, maka dia korbankan buah-buahan. Dia korbankan. Setelah dikorbankan, mereka itu menunggu diterima atau tidak. Tanda diterimanya itu datang api dari langit yang menyambar itu kurban. Kalau datang api disambar, berarti korbannya diterima. Ternyata api itu menyambar dombanya Habil. Marah si Qabil ini. Bahkan dia niat untuk membunuhnya. Allah ceritakan. Coba dibuka surat Al-Maidah ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir watlu 'alaihim naba abna Adam Naba abnai Adam. Abnai Adam bil haqqi in qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min qariqan ta'aqanna qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Ia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu. Dan berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Nah, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Yang diterima amalan itu
hanya dari orang-orang yang bertakwa. Ketika orang berkorban, Allah mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Nggak akan sampai kepada Allah dagingnya, darahnya. Ketika kambingnya besar, diterima sama Allah karena dagingnya banyak. Ketika darah yang dikucurkan banyak, diterima. Nggak sampai kepada Allah tuh wala daging wala darah. Kita yang nyembelih itu kurban, keluar darahnya dibuang, dagingnya kita makan. Nggak akan sampai kepada Allah la daging wala darah. Terus walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah ada ketakwaan. Ahibati fillah. Maka setelah kita mendengar bahwasanya ada orang-orang yang beramal bertahun-tahun kemudian tidak diterima, ini mendorong kita untuk bertanya. Terus gimana caranya supaya amal kita diterima? Supaya jangan sia-sia kita sholat. Kalau ada orang bekerja di satu perusahaan, tahu-tahu pas akhir bulan gaji nggak turun. Kawannya semua dapat gaji. Loh kenapa? Anak kan udah kerja sebulan. Anak jam 7 masuk, pulang jam 3. Iya betul. Cuma masalahnya nggak benar kerjaan. Rugi dia. Dia berpikir sudah benar. Disuruh bikin gelas umpamanya. Kerjaannya bikin gelas. Atau bikin piring. Ternyata piring yang dia bikin nggak sama dengan standar yang diminta oleh pabrik. Ditolak. Keramik umpamanya. Bikin keramik nih. Tahu berapa? Keramiknya 30 kali 30. Yang bikin Masya Allah. Anak bikin 33 kali 37. Supaya lebih besar. Niatnya baik. Niatnya bagus. Supaya orang lebih senang umpamanya. Perusahaan lebih senang. Kenapa? Anak bikinin yang lebih besar. Tapi karena tidak sesuai dengan standar ditolak. Afkir dibuang. Maka syarat diterimanya amalan itu 2. Apa 2 hal ini? 2 kalimat syahadat kita. Bukankah 2 kalimat syahadat ini yang dengannya kita masuk ke dalam agama Allah? Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Yang itu menuntut kita untuk ikhlas beribadah hanya untuk Allah. Nggak boleh ada riya dalam amalan kita. Nggak boleh ada selain Allah dalam ibadah kita. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ikhlas. Mereka tidak diperintahkan untuk ibadah sekedar ibadah. Enggak, mereka harus ikhlas dalam beribadah. Dan itu konsekuensi tuntutan dari kita mengatakan la ilaha illallah. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah, tapi ternyata kita sisipkan selain Allah di hati kita, maka amal itu akan tertolak. Kalau lisan pinter ngomong jemaah. Siapa yang nggak bisa ngomong lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Benar lillahi ta'ala. Makanya Allah sebutkan tadi di surat Al-Ma'un. Itu orang-orang yang wail, ancaman buat mereka. Karena mereka sholat tapi yura'un, riya, pamer aja. Karena ada orang aja dia sholat. Nggak ada orang dia nggak sholat mungkin. Karena di kantor aja sholat. Di rumahnya santai-santai aja dia. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang beramal satu amalan, dia sisipkan dalam amal itu selain aku, maka aku tinggalkan dia. Allah nggak akan terima. Kecuali yang ikhlas lillahi ta'ala. Jadi coba dilihat, apakah ibadah kita udah ikhlas? Tapi setelah ikhlas, apa sudah diterima Ustaz? Belum. Bukankah syahadat kita juga asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka ini nih menuntut kita untuk tidak beribadah kecuali dengan caranya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jangan bikin cara sendiri ibadah. Ana pokoknya ikhlas lillahi ta'ala. Ana mau sholat
Subuh nih Ustaz, insya Allah ana mau sholat subuh. Kan sekarang adzan subuh itu entah di Jakarta mungkin jam 4:10 anggap. Ana kayaknya mau sholat subuh Ustaz jam 3 Ustaz. Supaya lebih keren Ustaz. Jadi orang nggak ada, ana sholat subuh. Supaya nggak kelihatan orang. Supaya lebih ikhlas. Nggak diterima. Kenapa? Caranya nggak sesuai. Terus gimana? Ya ikutin. SOP-nya tuh diikutin. Gimana Nabi SAW mencontohkan dalam ibadah itu? Nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangin. Sholat zuhur, Ustaz sekarang kan corona Ustaz ya. COVID-19 ini. Kita kepingin sholat zuhur Ustaz supaya ya lebih diterima sama Allah Ustaz. 12 rakaat Ustaz. Ana sudah musyawarah sama manajemen di mana? Di pelabuhan, mereka setuju Ustaz. Sholat zuhur 12 rakaat. Niatnya baik. Lillahi ta'ala. Nggak diterima. Puasa. Ramadan. Ustaz, puasa itu kan anggap dari jam 5 adzan subuh sampai jam 6 adzan maghrib. Ana gimana Ustaz? Kalau puasanya mulai jam 10 pagi, sama waktunya Ustaz. Sampai jam berapa kalau jam 10? Kalau jam 5 sampai jam 6 itu berapa jam jamaah? 12 jam. 13 jam. Dia cuma ngatur aja waktunya. Anak pokoknya sehari mau puasa 13 jam. Sesuai dengan orang-orang puasa itu. Cuma waktunya doang. Nggak bakal diterima. Karena semua ada aturan. Pernikahan itu juga ada aturannya. Semuanya pakai aturan. Ana mau nikah Ustaz. Ya nikah lah. Insya Allah orangnya suka sama Ustaz. Karena memang nih akhwat nih ngefans sama Ustaz. Gimana kalau Ustaz yang nikahkan? Anaknya orang. Masa ada yang nikahin? Oh enggak apa-apa Ustaz. Dia ridho Ustaz. Bukan urusan dia ridho nggak ridho. Ada walinya. Ada aturannya semua itu. Jadi dalam beribadah kepada Allah, 2 kalimat syahadat ini harus selalu kita ingat. Apakah kita ikhlas lillahi ta'ala atau enggak? Terus yang kedua, apakah sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Karena beliau mengatakan, alaihi salatu wassalam, man amila amalan, laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada aturannya dari kami, tolak. Walaupun niatnya baik, ditolak. Maka 2 syarat ini hendaklah kita pelajari. Ya, tadi mau nggak mau kita harus belajar lagi jemaah. Dan yang terakhir, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Furqan ayat 23. Silakan dibaca. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ashabul jannati yawma idzin khairun. Al-Furqan 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Allahu Akbar. Gimana antum bawa banyak amal soleh sebenarnya. Tapi sampai sana dijadikan debu. Berterbangan. Apa yang mau ditimbang? Allah menciptakan kita. Kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan yang paling banyak amalannya. Yang paling baik. Dan baik itu, yarhamukallah, 2 syaratnya. Baik dan benar. Allah tidak akan terima baik aja. Kalau nggak benar, Allah nggak akan terima. Maka saatnya kita mempelajari, mengkaji kembali sodakoh kita. Udah ikhlas belum? Ikhlas Ustaz. Tapi Ustaz, hasil korupsi Ustaz. Ikhlas hasil korupsi. Antum haji ikhlas. Oh ikhlas Ustaz. Benar-benar. Anak haji itu sembunyi-sembunyi Ustaz. Nggak ada yang tahu Ustaz.
Anak haji berangkat sendiri. Bahkan anak berangkat lewat Malaysia. Nggak ada yang tahu Ustaz. Karena memang uangnya korupsi Ustaz. Takut ketahuan juga dia sama orang. Nggak bakal diterima jemaah. Jadi semua ada SOP-nya yang harus dipenuhi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Nah.